Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Rahmat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar, yang khususnya adalah sistem bahan bakar injeksi. Ya. Pada era sekarang banyak yang motor-motor menggunakan sistem injeksi. Kalau kalian belum paham apakah itu injeksi, mari kita dengarkan penjelasan saya. Sistem injeksi merupakan sistem yang perubahan antara dulu yang menggunakan sistem bahan bakar konvensional menjadi sistem bahan bakar yang menggunakan sistem elektronik, ya, sehingga dalam penyuplaian bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar itu lebih maksimal, lebih tepat, lebih efisiensi, ya, seperti itu, ya. Sebelumnya, kenapa sistem injeksi itu harus digunakan, ya? Karena faktor yang paling penting adalah untuk memperbaiki masalah lingkungan, itu yang dikarenakan oleh emisi gas buang, ya. Karena itu untuk memperbaiki lingkungan khususnya di udara, makanya mulai saat ini agar udara itu lebih tidak rusak atau tidak tercemar, makanya sekarang untuk kendaraan khususnya sepeda motor meningkatkan efisiensi bahan bakar dan lebih ramah lingkungan, agar udara yang di dalam lingkungan itu lebih baik, ya. Jadi emisi yang terbuang dari kendaraan itu lebih baik, ya, seperti itu, ya. Kalau di sini, ya, perubahan lingkungan semakin berbahaya, ya, karena meningkatnya CO dalam ozon, ya. Jadi CO itu banyak terkandung di dalam emisi gas buang, seperti itu. Terus sebelum menginjak ke selanjutnya, kalian perlu tahu jadi perbedaan dulu yang menggunakan konvensional, yaitu menggunakan karburator. Sekarang masuk ke full injeksi, ya, yang perbedaannya di sini menggunakan injektor untuk penyemprotan bahan bakar dan menggunakan sensor-sensor untuk mengecek atau menganalisa atau mengukur nanti pada akhirnya untuk berapa besar atau berapa banyak bahan bakar yang akan disemprotkan, seperti itu, ya, untuk awalnya, ya. Ya, kita menuju ke materi langsung. Pengantarnya tadi udah sedikit saya jelaskan, yaitu suatu sistem yang menyalurkan bahan bakar dengan nanti pompa, ya, dengan tekanan yang tertentu, dengan mengatur dengan aturan atau elektronik, ya, dengan perintah elektronik, dengan pengukuran elektronik, seperti itu, ya. Ini seperti ini, ya, nanti. Terus kita komponennya, ya,
dalam sistem bahan bakar injeksi, pada sistemnya sebenarnya ada 3 langkah atau 3 tahap. Yang pertama itu nanti tahap awal itu untuk mendeteksi data awal ya. Itu jadi pada sistem injeksi menggunakan sensor. Terus sensor ini nanti akan mengirimkan data ke ECU yang akan diolah oleh ECU. Jadi data-data dari sensor-sensor yang diolah oleh ECU nanti dikirimkan ke aktuator atau yang terakhir ke injektor. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke komponen-komponennya ya. Yang pertama ada crank spruce ya. Sensor crank pulse atau crank position sensor. Sensor ini berfungsi untuk membaca putaran pada boros senggol ya, seperti yang di bawah ini. Jadi untuk atau CKP ya, CKP itu untuk mendeteksi atau mengontrol waktu pengapian dan juga kapan waktu injeksi bahan bakar diinjeksikan. Seperti itu CKP sensor. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi di rotornya itu seperti ada pickup oil ya, dan magnet. Nah, pada saat magnetnya berputar melewati pickup coil, nah di situ pada saat itu CKP mendeteksi perubahan flux magnetik dengan mengubah menjadi voltase yang dikirim ke PCM. Jadi kapan waktu pengapian atau busi nyala dan kapan bahan bakar disemprotkan. Seperti itu. Untuk cara kerja CKP ya, jadi pada magnetnya ini terdapat tonjolan reluktor ya, seperti magnet biasa itu. Kalau untuk pengapian ada tonjolannya ya, jadi semakin tonjolannya itu panjang, jadi pengapiannya semakin panjang. Nah, di situ adalah tonjolan itu untuk mendeteksi kapan pengapian atau busi menyala. Pada saat tonjolan melewati pickup coil, dia menandakan bahwa waktu pengapian dinyalakan, karena di sini ada flux magnetik yang nanti mengirimkan voltase ke ECU untuk menyalakan busi sini ya. Nah, nanti di magnet ini juga pada saat kapan injeksinya menyemprotkan bahan bakar. Nah, di sini misalkan nanti sudah melewati tonjolan untuk bahan bakar, nah, dia akan menyemprotkan bahan bakar seperti itu. Jadi setelah melewati ini berputar melewati pickup coil ya. Nah, nanti akan menyuruh busi dan waktu busi menyala dan waktu bahan bakar disemprotkan ya, di waktu yang berbeda. Seperti itu ya untuk CKP. Untuk sensor yang kedua adalah sensor oil temperature ya. Ya, ini adalah gambar sensor oil temperature ya. Jadi di dalam sensor temperatur itu prinsipnya menggunakan termistor ya, yang merubah nilai tekanan
resistance. Jika suhu temperatur yang mengenai termometer itu berubah, maka tahannya akan berubah. Jadi seperti ini ya. Di sini termistor untuk mengukur suhunya menjadi tahanan nanti. Ya, ada dua macam, nanti ada termistor PTC positif dan NTC. Kalau PTC semakin suhunya naik akan semakin naik tahanannya. Kalau yang NTC kebalikannya, seperti itu. Ini sensor IoT ya. Nah, ini berfungsi sebenarnya untuk mendeteksi suhu mesin, suhu oli mesin. Ya, bagaimana nanti pada saat suhunya rendah, dia akan mengirimkan sinyal ke ECU. Jadi misalkan pada saat mesin motor itu dingin ya, jadi dibutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Nah, pada saat pagi itu motor belum panas, maka dari itu motor itu perlu dicuk. Kalau di bahan bakar konvensional itu dicuk, makanya butuh bahan bakar atau campuran yang kaya, seperti itu di fungsi IoT. Sensor yang berikutnya adalah sensor bank angel ya. Dari namanya ya, angel adalah sebuah sudut. Jadi sensor ini untuk membaca kemiringan dari sebuah sepeda motor. Jadi untuk sensor ini sebenarnya untuk pengamanan saja. Jadi pada saat motor terjatuh, jadi pada saat itu bus ini ya, bank angel sensor ini akan mengirimkan data untuk mematikan injektor, coil, dan pompa bahan bakar. Otomatis pada saat tersebut motornya jatuh, dia akan mematikan ketiga komponen tersebut. Ini ya. Nah, pada saat misalkan motor miringnya sudah 55 derajat dalam 5 detik kurang lebihnya, dia akan mematikan injektor, pengapian, sama pompa bahan bakar, seperti ini ya. Ini pada saat motornya miring, ya, dia akan mati. Seperti itu untuk bank angel sensor. Sensor selanjutnya adalah sensor manifold absolute pressure ya. Jadi MAP ya, sensor tekanan udara ini merupakan sensor untuk mengukur tekanan pada udara yang masuk ke intake manifold. Jadi berapa besar tekanannya akan dideteksi oleh manifold absolute pressure MAP ya, seperti ini gambarnya. Informasi tekanan udara yang masuk ke intake manifold, ini MAP. Di MAP ini nanti cara kerjanya, di MAP ada yang namanya silicon chip ya. Nanti ini yang untuk mengukur atau membaca tekanan udara. Jadi terbuat dari piezoresistif, di bahan yang nilai tahanannya tergantung dari perubahan bentuk. Nah, jadi pada saat misalkan tekanan udaranya 0,2 bar, nah, semakin dia berubah bentuk, semakin dia barnya besar, semakin berubah bentuk. Jadi misalkan gambarnya seperti ini ya. Ini high pressure, ini yang low pressure ya. Jadi misalkan tekanannya tinggi, dia semakin besar, perubahan bentuknya semakin besar. Nah, pada saat tersebut jadi MAP ini memberi sinyal ke ECU menggunakan tegangan 5 volt ya. Semakin besar barnya akan memberi sinyal atau tegangan yang lebih
tinggi ya. Nah, untuk semakin tinggi tegangannya yang dikirim ke ECA, maka jumlah bahan bakarnya yang disemprotkan injektor semakin banyak. Nah, nanti ini pengaruhnya dengan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan. Jadi semakin tinggi tegangannya berarti makin besar tekanannya, maka akan diberi bahan bakar yang banyak juga. Seperti itu untuk cara kerja MAP. Selanjutnya throttle position ya. Di sensor TP atau throttle position, jadi posisi throttle ya, jadi berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan throttle ya, katup. Nah, jadi seperti ini. Jadi throttle valve-nya ya nanti akan buka nutup, ini nanti cara kerjanya ya. Nanti pada saat gas ditarik, nah, dia akan membuka sudutnya, jadi akan muter, akan terbuka. Pada saat seperti ini adalah sudutnya atau throttle-nya tertutup ya, seperti itu. Jadi di sensor ini dipasang menggunakan sebuah variabel resistor yang tahanannya berubah pada saat pembukaan throttle berubah ya. Jadi misalkan pada saat gas idle, jadi pada saat gas idle sensor TP ini akan mengirimkan sinyal ke ECU menggunakan tegangan di sini ada 0,29 sampai 0,71 volt. Jadi tegangannya yang dikirimkan jadi seperti segini ya, jumlahnya sebesar ini. Nah, pada saat gas dibuka, gas full ya, misalkan nih fullnya gasnya di gaspol ya, maka dia akan mengirimkan lebih besar lagi tegangannya ya, sekitar 4 sampai 4,13 sampai 4,76 volt. Jadi semakin gasnya dibuka, semakin besar tegangan yang akan dikirimkan ke ECU untuk menandakan berapa sudutnya atau pembukaannya dari throttle tersebut ya. Ini nanti berhubungan dengan nanti berapa jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan, seperti itu. Jadi untuk pembukaan throttle-nya ini, jadi semakin besar pembukanya, voltnya semakin besar, seperti ini. Itu untuk cara kerja sensor TP. Untuk sensor intake air temperature ya, jadi IAT ini atau intake air temperature adalah sensor untuk membaca suhu atau temperatur udara yang akan masuk ke manifold ya. Jadi berapa temperaturnya, tekanannya, nanti temperatur dan suhu udaranya berapa akan dibaca oleh intake temperature. IAT itu letaknya di jadi satu nanti di throttle body ya. Jadi di situ ada MAP, IAT sama TP ya. Cara kerja IAT sendiri nanti hampir sama dengan pengukur suhu IoT ya. Dia menggunakan termistor berupa pengukur suhu. Jadi apabila suhunya berubah, jadi tahanannya akan berubah. Pada saat tersebut dia mengirimkan sinyal menggunakan tegangan. Pada kondisi udara yang dingin akan menyebabkan oksigen lebih padat sehingga dibutuhkan suplai bahan bakar yang lebih
bakar campuran bensin dan udara sesuai. Jadi pada saat temperaturnya berubah, dia tegangannya akan berubah. Seperti itu. Ya. Ya, selanjutnya ECU. Nah, jadi untuk ECU ini adalah Electronic Control Module atau Electronic Control Unit yang berfungsi untuk mengevaluasi atau menghitung atau mengkalkulasi segala masukan data dari sensor. Nah, ini untuk memproses data dari semuanya sensor akan terpusat pada ECU. Seperti itu. Itu untuk ECU. Nah, setelah ini ada proses input, proses jadi untuk memproses ini. Yang ketiga itu untuk aktuator atau outputnya nanti. Yang pertama ada di full pump ya. Ya, kita masuk ke full pump, pompa injeksi ya. Ya, full pump ini atau pompa injeksi ini berfungsi untuk menyalurkan atau memompa bahan bakar ke injektor. Yang ini fungsi pompa. Ini ada beberapa komponen, ada full suction filter ya, filter. Ada full pump module, ada full pressure regulator, ada full feed hose, jadi selangnya ya, selang bahan bakar. Di sini ada regulator, jadi ini untuk mengatur tekanan ya. Untuk full pump module ini adalah otaknya, elektroniknya, pompanya, ada filternya. Seperti itu cara kerja untuk pompa bahan bakar injeksi ya. Seperti ini gambarnya. Jadi di sini awalnya masuk dari ini tangki, di dalam tangki ya. Nah, ini ada pertama ada saringan ya, filter. Jadi untuk menyaring bahan bakar, terus masuk ke full pumpnya. Jadi ini adalah rotaknya atau otak pompanya. Dia dipompa ke atas melewati check valve, kemudian keluar. Nah, terdapat dua saluran ya. Yang pertama ini saluran ke selang bahan bakar, nanti ke injektor. Ada juga nanti yang saluran menuju ke pressure regulator ya. Kenapa ada dua saluran? Nah, karena pada saat motor hidup, pompa ini sebenarnya selalu memompa bahan bakar. Jadi meskipun dia tidak kekurangan bahan bakar, dia tetap pompa. Nah, apabila pompa terus memompa bahan bakar, di selang bahan bakar ini akan kelebihan tekanan bahan bakar, sehingga di jalur yang kedua ini adalah menuju ke pressure regulator, jadi untuk mengatur tekanan pada bahan bakar. Apabila tekanan di dalam selang sudah melebihi 43 PSI, jadi di pressure regulator ini akan membuka, jadi akan mengeluarkan tekanan bahan bakar menuju ke full tank kembali, jadi hanya muter. Jadi untuk mempertahankan 43 PSI dia menggunakan pressure regulator. Seperti itu ya. Ini cara kerjanya, ada valve-nya. Jadi pada saat tekanan masih 43 PSI dia nutup, setelah atau 29 kPa ya, sama dengan 43 PSI. Pada saat tekanannya lebih dari 43 PSI atau 294 kPa dia akan membuka, jadi akan bahan bakar masuk lagi ke tangki.
seperti itu. Nah, komponen selanjutnya adalah injektor. Ya, ini injektor. Di injektor nanti outputnya yang untuk menyemprotkan bahan bakar seperti ini ya. Di cara kerjanya dia menggunakan elektromagnetik ya, jadi memanfaatkan nanti energi magnet seperti itu. Nah, ini bagian-bagian injektor, ada kumparan, ada batang katup atau jarum batang atau katup jarum, mesin, lubang injektor, katup jarum, saluran masuk ya. Nah, seperti ini ya. Ini full injektor, jadi letaknya di intake, di dalam intake manifold ya. Ini ada beberapa komponen ya, ada filter, nyaring bahan bakar, solenoid coil. Jadi solenoid coil itu adalah lilitan-lilitan tembaga ya. Seperti itu. Ada spring, lunyer, sama needle valve atau katup ya. Cara kerjanya injektor bagaimana? Nah, ini di gambar sebelah kiri ini merupakan gambar injektor dalam keadaan tidak bekerja, yang ini dalam keadaan bekerja. Nah, pada saat dalam keadaan bekerja, jadi dari ECM mengirimkan sinyal berupa tegangan listrik ya, yang mana nanti pada solenoid coil. Nah, apabila solenoid coil ini dialiri listrik, maka dia akan berubah atau mengakibatkan energi magnetik ya, sehingga pada saat tersebut lunyer sama needle dia akan ketarik atau kena gaya magnet, sehingga katupnya naik ke atas ya, jadi membuka. Nah, di sini ada lubangnya, lubang injektor nih. Nah, ini pada saat menutup, needle valve-nya nutup, ini yang membuka. Nah, dia karena ada tegangan gaya magnet ya, naik. Nah, apabila aliran listriknya sudah mati, dia akan hilang gaya magnetnya, sehingga needle-nya dan lunyernya dia kembali menutup karena ada springnya. Seperti itu cara kerja injektor. Nanti ada ini lubangnya, diameternya, ada beberapa macam lubang injektor ya. Semakin besar semakin jumlahnya banyak, jadi semakin banyak juga bahan bakar yang disemprotkan. Seperti itu ya. Ya, selain sensor-sensor tersebut, ada juga ya nanti yang pada sepeda motor terdapat sensor O2 atau sensor oksigen ya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi konsentrasi oksigen yang dikandung di dalam gas buang. Nah, berarti sensor ini terletak pada kepala silinder, saluran buang, berarti untuk mengukur gas buang oksigen. Nah, jadi untuk sensor ini komponennya terdiri dari sebuah peralatan zirkonia yang berbentuk silinder dan dilapisi dengan emas putih. Jadi untuk membaca konsentrasi oksigennya, sama dengan halnya dengan yang lain. Nah, dia menggunakan voltase atau tegangan. Voltasenya semakin jumlah oksigennya sedikit, jadi voltasenya akan besar. Jadi kebalikannya, misalkan dibaca voltasenya tinggi, berarti oksigennya di dalam gas buang itu semakin sedikit. Nah, maka bahan bakar
lebih kaya atau perbandingannya udara atau dan bahan bakar lebih kecil. Jadi ini berfungsi untuk mengukur nanti bahan bakar ya. Semakin sedikit bahan bakarnya, semakin sedikit oksigennya akan diberi bahan bakar yang lebih banyak. Seperti itu untuk sensor oksigen ya. Kembali komponen selanjutnya yaitu ignition. Ignition itu nanti merupakan komponen untuk pengapian, jadi untuk mengatur waktu aliran listrik atau pengapiannya ke busi ya, jadi untuk mengontrol atau mengatur waktunya. Seperti itu ignition. Ada ignition mil. Nah, ini merupakan malfungsi indikator rem atau mil. Ini sebenarnya untuk menunjukkan kerusakan pada komponen injeksi ya, jadi ini yang menunjukkan kerusakan pada sistem komputerisasi dari manajemen mesin. Apabila ada kerusakan atau kesalahan pada sistem injeksinya, dia akan menyala, dan pada saat menyala ada beberapa indikator, jadi menggunakan kedipan. Nanti ada bermacam-macam kedipan itu ya. Sebenarnya ada komponen lainnya di itu, nanti ada yang tadi ada sensor TP, sensor IAT. Nah, selain itu juga ada nanti penyetel gas yaitu throttle stop screw ya. Terus ada lagi yang ini idle air screw ya, nanti untuk mengatur saluran udara idle-nya ya, seperti di karburator sana di setel ukuran udaranya yang masuk pada saat putaran idle, seperti ini ya. Selang ya, selangnya ini berbeda dengan selang bahan bakar konvensional, jadi ada beberapa lapisan. Nah, kalau yang karburator 2 lapis, yang ini ada 4 lapis. Jadi karena tekanannya tinggi makanya dibuat 4 lapis untuk yang full injection. Jadi ada soketnya juga sana, jadi soketnya ini yang harus kuat itu. Ya, kita ke cara kerjanya. Ya, ini adalah cara kerja motor 4 tak full injeksi. Ya, ini sensor-sensor memberi sinyal ke ECU, langsung ECU mengirimkan sinyal ke injektor. Nah, seperti itu, ini pompanya. Terus ada simulasi. Jadi untuk elektronik full injeksinya ada baterai, ada sensor ya, ini ada injektor, ada ignition coil, full pump. Oke, memberi aliran ke regulator fire ke ECU ya, terus ECU ke sensor ya. Sensor nanti kembali ke ECU lagi, terus ke ignition coil sama injektor full pump. Seperti itu alirannya.